pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Assalamualaikum sahabat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Ya. CPNS Oktober 2025 ya Pak ya? Ya. PPPK 1 Oktober 1 ya. Oktober betul. 1 Oktober. PPPK itu di 1 Maret 2026. Ya. Tadi kan kalau kasusnya itu dia kerjanya kurang dari setahun Pak. Nah. Saya seneng banget nih saya keterima CPNS tapi pada saat ini saya udah kerja. Ya udah saya udah keterima CPNS, udah aman dong posisi saya. Saya resign deh dari kantor saya. Iya. Lalu ternyata ada penyesuaian jadwal-jadwal khusus saat ini. Bagaimana tanggapan Pak Aba, Pak Yomo untuk kasus-kasus seperti ini? Iya. Jadi kita juga dapat masukan lah ya, kita anggap dari teman-teman bagaimana ketika ketemu tadi, saya sebetulnya sudah bekerja di instansi lain atau di instansi swasta lah gitu ya. Karena memang ada kewajiban dia keluar, karena memang sudah ada jadwal tadi, lalu saya keluar. Lalu ini ada waktu. Nah, kalau menurut kami ya kita positif ya Pak Waka ya, bahwa ini kesempatan bagi para pembina kepegawaian khususnya ya di biro-biro kepegawaian. Ini ada waktu nih teman-teman bisa untuk belajar, berinteraksi, berkoordinasi dan sebagainya gitu. Nah oleh sebab itu mungkin bisa memanfaatkan waktu ini Pak. Ya, khususnya nanti Pak Waka juga berencana akan koordinasi dengan biro-biro kepegawaian ya Pak, dengan biro-biro SDM supaya bagaimana nanti waktu luang ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembinaan, untuk juga meningkatkan pengetahuan ketika mereka dengan berbagai latar belakang kemudian akan masuk ke birokrasi dengan budaya birokrasi, budaya berakhlak dan sebagainya. Nah itu nanti mungkin yang perlu disosialisasikan kepada teman-teman. Walaupun kami bisa memaklumi juga ya, mungkin ada juga Pak Waka yang sudah berkeluarga barangkali ya kita memaklumi juga. Tapi ini proses ini mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bagian dari pembelajaran ya terhadap ketika mereka masuk ke birokrasi kita. Mungkin dari kami Pak. Pak Yomo gimana Pak tanggapannya Pak? Sebetulnya kita ingin juga ya ketika seseorang itu nanti di 1 Oktober CPNS, ini khusus CPNS, karena kalau P3 kan sudah bekerja ya di lingkungan instansi pemerintah, dia tahu masalah birokrasi. Nah mereka yang melamar CPNS itu kita pengennya itu langsung sudah move on. Dia yang biasanya dulu di dunia swasta itu mungkin agak berbeda, maka sambil menunggu 1 Oktober itu diberikan pembekalan. Ya, pembekalan itu apa itu birokrasi, kemudian ketika dia melamar suatu jabatan, besok apa sih yang harus saya kerjakan. Jadi tidak ada waktu yang membutuhkan waktu lama belajar dulu, itu menurut saya terlalu lama, sehingga tidak move on. Udah dibekali aja. Ketika saudara-saudara akan melamar jabatan ini, yang selama ini mungkin masih belum punya bayangan, apa sih nanti ketika saya masuk, saya mau ngapain. Nah ini kesempatan instansi untuk memberikan masukan, pembekalan, ini loh sebetulnya kalau kamu nanti diangkat, apa yang kamu lakukan. Banyak sekali. Juga peraturan-peraturan tentang katakan disiplin. Apa sih yang wajib dilakukan oleh seorang ASN, apa yang tidak boleh, gimana sanksinya. Sehingga bekal itu diharapkan ya, itu bisa membuat para CPNS maupun P3K, khususnya CPNS ini ya, dia sudah mengetahui betul gitu loh. Kalau saya melanggar itu resiko saya seperti ini gitu loh. Ketika saya menjadi aparatur negara ya saya harus melakukan kewajiban seperti ini. Nah ini tentu disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengelola kepegawaian di biro kepegawaian, di BKD. Nah sekali lagi dalam rangka ketika masuk itu siap pakai, siap bekerja, siap berkontribusi untuk pemerintah dan negara. Itu yang kita harapkan. Dan mungkin itu Mas Dika, nyambung Pak Waka tadi, itu juga kan sekarang medianya bisa dilakukan offline maupun online ya Pak ya. Nah, itu kan udah bisa lebih memudahkan regulasi kita, banyak yang harus kita pelajari ya, termasuk hak dan kewajiban ya Pak ya. Iya, betul. Jadi 1 Oktober udah running bareng-bareng semua ya Pak ya? Harus. Nah, itu wajib itu Pak. Baik Pak. Pak, pemerintah menghimbau agar setiap instansi ini menyiapkan anggaran bagi tenaga non-ASN yang tentunya terdaftar dalam database BKN tadi ya Pak ya, yang akan diangkat menjadi P3K. Tetapi ternyata di lapangan faktanya banyak yang diberhentikan.
Pak Aba tanggapannya seperti apa Pak Aba? Gini, concern Bu Menteri Pan RB itu cukup besar ya terhadap P3K itu. Khususnya bagi tenaga non-ASN yang akan jadi P3K. Karena kenapa? Beliau itu melaksanakan mandat undang-undang, kan, mandat undang-undang. Namun juga tadi mungkin kan di samping itu juga kita harus melakukan penataan. Nah, besarnya concern Bu Menteri itu salah satunya adalah melakukan koordinasi ya, baik dengan Komisi 2, bahkan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga Kementerian Pan RB itu melalui Bu Menpan itu sudah mengeluarkan surat ya, dikuatkan juga dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Termasuk sudah dirinci itu posnya ya Pak ya di Mendagri itu. Nah, itu adalah wujud komitmen kita ya dalam rangka menjaga kesinambungan bahwa mereka itu harusnya bisa tetap bekerja walaupun kewenangan itu sepenuhnya nanti ada di PPK masing-masing, apakah di gubernur, di bupati, wali kota, termasuk pimpinan kementerian dan lembaga ya. Tapi secara prinsip Bu Menteri sangat concern terhadap ini dan juga sudah melakukan langkah-langkah yang cukup strategis ya supaya penyelesaian ini bisa dilakukan secara optimal, termasuk tadi surat dan beberapa keputusan menteri ya, kemudian peraturan menteri dan sebagainya, termasuk juga regulasi di BKN ya Pak, untuk memberikan penguatan ya kepada pemerintah daerah maupun kementerian lembaga yang lain gitu. Mungkin begitu kurang lebih dari saya. Pak Yomo ada yang mau ditambahkan nggak? Ya, saya sepakat dengan Pak Deputi ya. Jadi intinya jangan khawatir lah, karena Bu Menteri melalui kebijakannya, suratnya itu kan menjamin kepastian. Meskipun disesuaikan di 1 Maret 2026, mereka tetap bekerja, anggarannya juga disediakan. Saran saya fokus saja, tetap bekerja ya. Jadi nggak usah berpikir macam-macam. Insya Allah kan tetap nanti akan diangkat bagi yang memenuhi syarat, itu yang penting. Itu Mas. Pak Yomo, jadwal yang setelah disesuaikan ini, CPNS Oktober 2025, PPPK di Maret 2026, BKN menyiapkan roadmap khusus nggak Pak? Ya, tentu kita menyiapkan roadmap ya, karena apa? Kesepakatan pemerintah dengan DPR kemarin harus kita tidak lanjuti. Dari kebijakan umum, Bu Menteri nanti akan mengeluarkan. Kemudian teknisnya menindaklanjuti kebijakan dari Bu Menteri, BKN akan mengeluarkan juga yang ditujukan kepada semua PPK, ya, khususnya untuk para biro kepegawaian. Apa sih yang harus dilakukan sambil menunggu di 1 Oktober? Misalnya begini, kita masih punya jadwal untuk penyelesaian seleksi P3K tahap kedua. Tetap kita laksanakan. Jadi ini tidak terganggu. Jangan khawatir mereka yang kemarin sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi ya, itu tetap akan seleksi selanjutnya untuk menggunakan CAT yang insya Allah sesuai dengan jadwal. Kalau kita tunda, khawatirnya nanti justru akan memperlama lagi. Jadi tidak masalah, kita lakukan itu. Kemudian yang tahap-tahapan selanjutnya, pengusulan nih, penetapan SK instansi tetap, insya Allah tetap jalan ya. Sehingga kami akan segera mengeluarkan, BK akan mengeluarkan surat ya kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya untuk di instansi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka penyesuaian TMT ini. Ya, kita ingin tidak sampai terganggu, bahwasanya mereka yang disesuaikan itu justru malah kinerjanya menurun, semangat kerjanya menurun. Tidak, jangan, nggak ada masalah, insya Allah nggak ada masalah itu Mas. Siap.